warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli ilmi wa tuqa. Alhamdulillahi rabbil Alamin. wala nabi Muhammad SAW man kharaja bi talabul ilmi wa huwa bisabilillahi hatta yaqi. Dan siapa yang berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk mencari ilmu, sebenarnya dia adalah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini, langkah-langkah kita, jalannya kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pahala jihad. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin mengatakan syukran kasiron jazakumullah khair kepada seluruh jamaah yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan duduk di tempat ini. Tiada lain dan tiada bukan adalah satu tujuan, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita tahu apa tujuannya kita diciptakan, apa tujuannya kita lahir ke muka bumi ini, yaitu tiada lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk lahir ke muka bumi ini, tiada lain adalah untuk menyembahnya. Jadi kita sebagai manusia, kalau kita tidak tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah bodohnya, alangkah kita naifnya, dan kita akan menjadikan manusia yang hina. Bahwasanya kalau kita hidup di dunia tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kecelakaan, dan juga kita di akhirat nanti akan mendapatkan tentunya apa yang telah disiapkan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan juga bahwasanya sebagai manusia kita tahu bahwa kita harus terus setiap detik, setiap jam, setiap waktu, setiap hari kita menyiapkan diri kita tentunya untuk mencari nilai yang berharga. Untuk siapa? Untuk dihadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah nilai yang mana kita akan berharga di matanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan lelah-lelahnya kita, tidak akan ada capek-capeknya kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Sunan Gunung Jati yang selalu hadir setiap ahad, setiap pengajian bulanan, setiap kegiatan, yaitu beres-beres rumah, masjid dan musola, dan juga kegiatan silaturahmi dan yang lainnya yang ada di Majelis Ta'lim Sunan Gunung Jati, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tiada lain adalah dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan adalah dengan mujahadah dan istiqomah. Karena apa? Dengan mujahadah dan istiqomah kita akan terus melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, maka kita terus menggapainya. Walaupun harus berlelah-lelah, apa salahnya kita berlelah-lelah di dunia ini untuk demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup ini sebentar kita hidup di dunia ini, tidak lama. Maka dari itu manfaatkanlah hidup kita yang sebentar ini
dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan kita istiqomah menjaga iman kita, takwa kita, tauhid kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apapun permasalahannya, baik di dunia maupun di akhirat, tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang semu, yang hanya akan mencelakakan kita kalau kita memang melaksanakannya dengan lalai. Maka selagi nafas masih di kandung badan, mari kita laksanakan. Saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah dan pecinta Radio LSK 107,9 FM, ini adalah salah satunya. Saya terima kasih, syukur kasih kepada Radio LSK 107,9 FM yang terus menyuarakan, mengajak agar kita terus mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehingga berduyun-duyun dari mana saja adanya tempat hadir duduk di tempat ini. Dan alhamdulillah, dan kita sekarang kedatangan yaitu ikhwan kita, saudara kita, yaitu Kang Jaki. Alhamdulillah. Maaf, beribu maaf, walaupun dia tidak melihat, dia sampai ke tempat ini. Lalu bagaimana yang matanya melihat? Bagaimana yang matanya melihat keindahan dunia ini? Allah masih berikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki. Mereka tidak mampu untuk duduk hadir di majelis taklim, untuk sholat berjamaah, untuk bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi dengan orang-orang yang soleh, saudara. Sungguh kasihan dan sangat kasihan. Karena apa? Kebahagiaan yang mereka raih tidak adalah kebahagiaan yang utuh. Sedangkan kita tahu, saudara semuanya, bahwasanya orang-orang yang dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan, akan dibimbing hidupnya, dia akan diberikan petunjuk dalam hidupnya, dalam keadaan situasi apapun. Apakah keadaan susah, senang, gembira, sakit, sehat, akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik semuanya itu, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita dalam ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah wa tabdila li kalimatillah dzalika wal qaulul ladzi. Allah, apa yang Allah yang katakan, bahwasanya ketahuilah mereka wali-wali Allah, mereka tidak pernah merasa takut apa yang telah terjadi, mereka tidak pernah sedih apa yang akan terjadi, mereka akan diberikan kegembiraan pasti pada mereka, kegembiraan yaitu qaulul adzim, kegembiraan yang mana itu adalah kemenangan yang sempurna, kemenangan yang agung, kemenangan yang tinggi. Maka bersyukurlah kepada kita yang masih pada hari ini, pada detik ini, pada jam ini, yang ada di tempat ini masih istiqomah, mau berjalan kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang mana turunnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mana diberikan oleh Allah tidak adanya kesedihan, tidak adanya kesusahan, sehingga kita mendapat kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan capek dan cepat lelah. Selama kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk langkah-langkah kaki kita, tangan kita, seluruh anggota badan kita, selama semuanya belum disitakan, belum dibinasakan, belum digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau Allah sudah berikan kita penderitaan, kesusahan, maka semuanya akan sirna. Apa yang harus kita gapai, apa yang harus kita laksanakan. Jangankan untuk mencapai dunia, mencapai akhirat pun tidak akan mampu. Karena apa? Sudah tidak berdaya lagi seluruh anggota badan kita. Maka hidup yang sebentar ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya bahwasanya kita untuk bertakwa memang sangat sulit, karena ketakwaan harus kita miliki.
dan juga istiqomah. Istiqomah adalah sangat-sangat berat karena banyaknya ujian goncangan hidup kita yang kita hadapi semakin berat, semakin hari semakin berat tantangan hidup kita. Tapi pada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, mujahadah terus di jalan Allah, maka akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan lupa kita selalu setiap sesudah sholat kita berdoa, Allahumma hakikna bitaqwa wal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kekuatan takwa dan istiqomah sehingga kita dalam keadaan apapun kita mampu untuk melaksanakannya, taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Maka jangan lepaskan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita meminta agar dikuatkan, diteguhkan sejatinya ketakwaan dan istiqomah. Insya Allah. Ketika kita dalam istiqomah, tentunya banyak halangan. Bukan berarti orang yang istiqomah itu tidak ada susahnya, Bu. Ada susahnya, ada malasnya, ada nggak kenyangnya. Tapi ketika kita istiqomah, beda dengan orang yang tidak beristiqomah. Orang yang istiqomah, ketika dia melakukan kelalaian, melakukan kehilapan, malas untuk ibadah, ataupun melakukan hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan istiqomah, maka dia akan kembali. Syaratnya adalah dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada remnya apa? Yaitu dengan istiqomah, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi untuk istiqomah itu sangat berat sebetulnya. Tapi manakala kita mau menjaga iman kita, takwa kita, tauhid kita, maka teruslah kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kepada orang-orang yang istiqomah, Nabi Muhammad SAW memberikan 4 keutamaan. Yang pertama adalah ajihnu, diberikan kecerdasan menyelesaikan urusannya dunia dalam hidayah Allah. Walaupun susah, walaupun sempit hidupnya, begitu banyak cobaan ujian menerpa hidup kita, tapi ketika orang yang istiqomah di jalan Allah, mujahadah di jalan Allah, Allah akan berikan kecerdasan, kemampuan dalam menanggapi urusan dunia, yaitu dalam hidayah. Seperti siapa? Kita lihat seperti para wali-wali Allah, para nabi Allah, para ulama-ulama yang istiqomah. Saudara, dia diberikan istiqomah dan juga ajinu, kecerdasan dalam menyikapi masalah mungkin masalah banyak, masalah rumah tangga, masalah rezekinya, masalah kehidupannya. Tapi ketika kita istiqomah terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, zikir, sholawat, bersedekah, tolong menolong, berbuat baik, berkata baik, maka Allah akan berikan keistiqomahan, dan kita menjaga istiqomah itu, maka Allah berikan ajinu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Dan yang kedua adalah asahul, kemudahan dalam urusan kita banyak, saudara. Betul. Urusan kita banyak, urusan rumah tangga, ekonomi kita yang semakin berat. Tapi ketika kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan asahul, dimudahkan kepada kita dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah qanaah. Qanaah adalah orang yang paling sukses, orang yang paling kaya, orang yang paling berhasil ketika kita mempunyai qanaah. Karena apa? Qanaah timbul karena kita istiqomah, selalu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan qanaah. Qanaah adalah orang yang kaya, saudara, orang yang sukses. Yang paling kaya itu adalah orang yang menerima apa adanya keputusan Allah, baik nikmat ataupun musibah. Kadang-kadang kita kembali ke ya, qanaah kalau lagi nikmat aja, hidupnya lagi enak, tenang, rumah tangganya enak, duitnya
banyak qanaah ngomongnya. Betul? Betul. Tapi yang sebenarnya adalah qanaah. Apapun yang diberikan Allah, keputusan Allah, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, dengan rahmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang menerima nikmat ataupun musibah. Karena musibah bagi orang yang qanaah adalah nikmat. Mungkin kita pusing sedikit aja, ngeluh ya Bu ya. Aduh, riben ini beli duit buat beras, pusing. Betul? Betul? Laki nyewa baik, pusing. Betul? Betul? Istri ribut terus, minta cerai lagi, pusing. Betul? Betul? Apalagi ibu-ibu yang selalu setiap hari memasak, tidak ada beras, mau ngutang sana sini, nggak ada yang ngasih. Kerja tidak ada, saudara. Betul? Tapi beda bagi orang yang qanaah. Setiap apapun, baik nikmat, kegembiraan maupun kesedihan, baik itu nikmat yang diberikan ataupun musibah yang memang tidak enak kita rasa, tapi bagi orang yang qanaah, nikmat semuanya. Baik nikmat apa yang diberikan, kebahagiaan maupun kesedihan akan menjadikan kenikmatan. Hatinya bersih, lutfu, bersih hatinya. Jarang bersulah Bu. Ada mau aja bersulah Bu. Bu jarang mulutnya berbicara. Ya, hujan baik. Ya, panas baik. Ya, kerek baik. Ya, kulit pakaian baik. Tidak ada orang yang qanaah adalah orang yang lutfu, bersih hatinya, tidak ada kotor, jauh, jarang dia mengeluh, jarang dia gundah gulana, saudara. Hatinya terus bersyukur karena hatinya bersih, karena itu timbul karena dari istiqomah, terus menjalankan perintah Allah dan mujahadah, dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bu, hari Ahad, hari yang santai, betul? Betul. Ada orang kerja hari yang santai, hari libur, betul? Bagi yang nganggur ya biasa baik, masa. Dan yang keempat, inilah yang keempat, akan diberikan kata Nabi pada orang yang istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, baik dalam keadaan luar maupun keadaan sempit. Apa kata Nabi? Yang keempat, inilah yang dikejar-kejar manusia, baik pagi maupun malam, keras keringat banting tulang, adalah untuk mendapatkan dunia. Capek tidak Bu mengejar dunia? Capek tidak? Untuk mendapatkan uang 10.000 saja sudah susah, betul? Betul? Capeknya minta ampun, lelahnya minta ampun, harus panas-panasan, keras keringat, banting tulang, saudara, hanya untuk mencapai kebahagiaan dunia. Tapi kata Nabi, bagi orang yang selalu istiqomah terus menjalankan ibadah Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sholatnya dikerjakan, zikirnya dikerjakan, sedekahnya dikerjakan, membantu orang dikerjakan, berbuat terus setiap waktu, setiap detik, setiap hari, setiap jam, tidak ada lelah-lelahnya. Walaupun dia dalam keadaan bekerja, walaupun dia dalam keadaan susah, walaupun dia dalam keadaan capek, maka apa kata Nabi? Wattaqu dunya wa hiya qima. Dunia akan datang melayaninya. Ada tidak Bu orang yang nganggur tapi duitnya anak baik? Nah, kalau ibu pikirannya benar, itu semuanya dari Allah, karena dia dekat dengan Allah. Kita lihat secara fisik, secara lahiriah, dia sering ibadah, rezekinya akan terus mengalir. Karena apa? Itu akibat dari istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang bekerja, maka Allah akan tambah terus rezekinya. Kenapa kita bicara sekarang sering dulu susah? Karena kita tidak istiqomah, saudara. Betul? Kadang sholat 5 waktu dikerjakan, berbuat baik tidak. Kadang kita sholat berbuat baik iya, mulutnya masih ngomongin orang, ngegibah orang. Makanya maaf Bu ya,
kita semuanya baik laki-laki perempuan, apalagi perempuan sama sebetulnya sih, cuma lebih baik perempuan. Iya, mata dikasih berapa Bu? 2. Telinga dikasih 2. Mulut dikasih 1. Karena apa? 1 aja udah ember, apalagi 2. Betul. Mudah-mudahan tentang ibu-ibu di sini. Ibu-ibu majelis taklim dengan menjadi baik-baik. Putrinya mau datang ke majelis taklim, betul? Mudah-mudahan. Yang jelas ibu-ibu bukan ibu dari sini tapi pindah dari sana. Datang ke sini. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini baik-baik. Makanya alhamdulillah kepada bapak-bapak yang mau hadir, ibu-ibunya alhamdulillah. Saya aja masih ragu, kadang-kadang aneh. Ya tapi kita nggak yang harus dikatakan hak, karena kita memang permasalahan itu banyak, baik dari luar maupun dari rumah tangga juga banyak sekali. Karena tidak semuanya satu hati, maka kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus bisa menggiring keluarga kita agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jangan sampai kita masa bodoh Pak. Jangan sampai. Setidaknya minimal kita mengajak. Kalau belum, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin bulan besok. Kalau tidak sama sekali, ya nggak sampai beli. Selesai. Kubur belum mati sih. Makanya Bu, jaga istiqomah ya Bu ya. Siap jaga istiqomah. Istiqomah bukan di mulut Bu, tapi praktek kita dalam sehari-hari. Betul. Terus laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita. Maka banyak orang-orang yang dianggap bodoh karena apa? Tidak ngerti. Kita tuh urip di dunia tuh pengen apa? Sudah kere, miskin, tidak ibadah, apa yang diharapkan? Betul. Mungkin kalau orang yang kaya masih sombong, masih mending dia kaya. Kere